Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Syariah, Program Studi Ilmu Pemerintahan. Kami mahasiswa semester 2 membuat sebuah video presentasi untuk menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah Islamic Entrepreneurship dengan dosen pengampu Bapak Dr. Fauzi MAG. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 3 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam membuat tugas yang berjudul Memahami Intrapreneurship Islam. Secara umum, kewirausahaan Islam atau Islamic Entrepreneurship adalah gabungan dua kata dari kata kewirausahaan dan Islam. Kewirausahaan berasal dari padanan kata dari entrepreneurship bahasa Inggris, Unternehmer bahasa Jerman, dan Ondernemen bahasa Belanda. Pada bahasa Indonesia disebut dengan kewirausahaan. Istilah kewirausahaan berasal dari terjemahan entrepreneurship yang memiliki arti sebagai the backbone of economy, yaitu syaraf pusat perekonomian, atau sebagai tailbone ekonomi, yaitu pengendalian perekonomian suatu bangsa. Kata wirausaha adalah padanan dua kata dari wira dan usaha. Wira berarti mandiri, berani, bertanggung jawab, dan teladan atau contoh. Sedangkan usaha berasal dari kemauan keras memperoleh manfaat atau melakukan suatu kegiatan usaha atas sebuah tujuan. Entrepreneurship adalah karakter mental dan jiwa yang berusaha untuk aktif selalu dalam dunia usaha guna memunculkan kreativitas dan inovasi usaha sehingga menghasilkan pendapatan secara kontinu dalam setiap kegiatan usaha yang dilaksanakan. Selanjutnya yaitu manfaat dari intrapreneurship. Manfaat intrapreneurship muncul sebagai reaksi terhadap berbagai tekanan yang dialami perusahaan, seperti munculnya banyak pesaing baru dengan teknologi yang lebih canggih, semakin tidak dipercayainya pengaturan yang dilakukan menggunakan daya manajemen tradisional, berhentinya karyawan terbaik yang mencoba mengembangkan usahanya sendiri, kemudian munculnya pesaing dari luar negeri, mengecilnya ukuran perusahaan-perusahaan besar, dan tumbuhnya keinginan yang kuat pada kebanyakan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas maupun efisiensi. Intrapreneurship adalah konsep yang relatif baru yang berfokus pada karyawan sebuah perusahaan yang memiliki banyak atribut pengusaha. Seorang intrapreneur adalah seorang di dalam perusahaan yang mengambil resiko dalam upaya memecahkan masalah yang diberikan. Selanjutnya, saya akan membahas perbedaan perusahaan tradisional dengan perusahaan intrapreneurship. Adapun perbedaan perusahaan tradisional dengan perusahaan intrapreneurship sebagai berikut. Dari perusahaan tradisional, perbedaan yang pertama yaitu mengikuti peraturan secara ketat yang telah digariskan oleh perusahaan. Yang kedua, tidak boleh menyimpang atau berbuat kesalahan dan tidak boleh gagal. Yang ketiga, tidak boleh membuat inisiatif dari diri sendiri. Yang keempat, harus menunggu instruksi dari atasan. Yang kelima, organisasi yang bersifat hierarki. Yang keenam, hanya anggota keluarga yang bekerja di perusahaan atau kantor. Sedangkan perbedaan dari perusahaan intrapreneurship yang pertama yaitu adanya penerapan teknologi dalam organisasi. Yang kedua yaitu tidak ada parameter buku untuk kebersihan. Yang ketiga yaitu boleh mengembangkan kebebasan ide. Yang keempat yaitu terbuka peluang eksperimen, terbiasa dengan kesalahan dan kegagalan. Yang kelima yaitu pengrekrutan berdasarkan pengalaman kerja, disiplin, dan profesional. Yang terakhir yaitu hubungan dekat satu sama lain antara karyawan dan atasan sangat erat. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang lingkungan atau iklim organisasi yang mendorong entrepreneurship. Berikut beberapa hal pendorong entrepreneurship di lingkungan atau iklim organisasi. Yang pertama,
Untuk mendorong adanya entrepreneurship, maka diperlukan suasana kepemimpinan yang menunjang. Yang kedua, adanya penerapan teknologi dalam organisasi yang dapat membagikan keberanian dan menunjang ide-ide baru sehingga karyawan tidak menjadi penakut. Yang ketiga, terbuka peluang eksperimen, tidak takut pada kegiatan trial dan beberapa trial error lainnya. Biasanya untuk mendapatkan produk baru yang sempurna, ini memakan waktu yang bervariasi. Yang keempat, tidak ada ukuran suatu printer buku untuk suatu keberhasilan. Yang kelima, harus tersedia dana yang harus cukup melakukan kebebasan pengembangan ide. Yang keenam, harus dikembangkan tim multidisiplin dan kerjasama antar bidang. Yang ketujuh, spirit entrepreneurship tidak ada pada perseorangan tapi dasar skill. Usaha yang dilakukan untuk menciptakan yang baru. Yang kedelapan, akhirnya aktivitas seperti ini harus mendapat support dari top manajemen, baik secara fisik maupun dalam bentuk finansial. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang karakteristik kepemimpinan entrepreneurship. Seorang wirausahawan harus memahami lingkungan baik internal maupun utuh. Dia harus mengetahui segala aspek. Dia harus kreatif agar dapat mendorong spirit entrepreneurship. Karakteristik kepemimpinan adalah sebagai berikut. Yang pertama, dia harus seorang visioner leader. Seorang atau person what the max and gourmets. Yang kedua, pemimpin entrepreneur harus bervariabel dan menciptakan manajemen yang memberi kebebasan kreativitas. Yang ketiga, mendorong munculnya torque dengan pendekatan multidisiplin dari berbagai keahlian seperti engineering, produksi, marketing, keuangan, dan sebagainya. Dia harus menciptakan diskusi terbuka untuk mencapai suatu yang baru. Ciri-ciri entrepreneurship yaitu entrepreneurship seolah menjadi general manager dari sebuah bisnis baru yang belum ada di perusahaan. Yang kedua, biasanya memiliki keputusan teknis atau keputusan, tetapi tidak memusuhi disiplin kerja yang lain. Pandai berpartisipasi dan melakukan penyesuaian. Yang ketiga, melakukan hal-hal sesuai kehendak hatinya. Keempat, memikir atau konseptor, sekaligus pelaksanaan. Yang kelima, punya dedikasi penuh dan bersedia mencurahkan waktu habis-habisan agar menciptakan kenyataan. Yang keenam, menunjukkan kualitas yang baik. Yang ketujuh, segala aspek terjaganya hanya berdasarkan kepentingan usahanya. Yang kedelapan, orang yang meraih target yang mendapatkannya sendiri. 9. Selalu mendapatkan standar kerja yang tinggi. Yang ke-10, kegagalannya merupakan proses perjalanannya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang membangun iklim entrepreneurship dalam organisasi. Berikut beberapa faktor pendorong membangun iklim entrepreneurship. Yang pertama, faktor lingkungan yang positif, meliputi dinamisme peluang teknologi, pertumbuhan industri dan permintaan untuk produk baru. Sedangkan anteseden untuk lingkungan yang tidak dikehendaki, meliputi perubahan yang tidak dikehendaki dan persaingan yang tinggi. Yang kedua, dari sisi organisasi atau karakteristik organisasi yang dapat mendorong entrepreneurship adalah sistem terbuka, kendali formal pada aktivitas entrepreneurship, pemindahan intensif pada lingkungan, dukungan organisasional dan nilai-nilai keputusan. Selanjutnya, faktor penghambat entrepreneurship,
Berikut faktor penghambat entrepreneurship. Pertama, menghukum kesalahan yang disebabkan oleh tindakan restocking. Kedua, gagasan-gagasan tanpa tindak lanjut. Ketiga, tidak ada dorongan entrepreneurship. Keempat, unhealthy politicking dalam organisasi. Kelima, komunikasi yang buruk antara karyawan dan juga pada pelanggan. Keenam, karyawan tidak didorong berpikir untuk mencari peluang. Ketujuh, misi sasaran perusahaan tidak jelas. Kedelapan, kurang dukungan manajemen. Yang kesembilan, penghasilan keputusan beresiko yang tidak diberi reward. Dan yang terakhir, adanya keterbatasan waktu dan sumber daya. Baiklah, sekian video presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum